Ma'asyiral hadirin, para hadirin, Bapak Ibu, saudara dan saudariku, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah di masjid yang indah ini, serasa di zaman dahulu kata beliau. Apalagi Mas Andi pakaiannya kayak gitu ya. Kayak kita. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufik dan kemudahan kula lan panjenengan sedaya saged rawuh di tempat yang baik ini. Mugi-mugi perjalanan panjenengan menuju tempat ini kalian Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajaran beliau. Bapak Ibu para rawuh ingkang dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan materi tentang sebuah hadis Nabi yang dikenal oleh para ulama dengan sebutan hadis Mu'adz bin Jabal. Di hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Mu'adz bin Jabal. Izinkan saya membaca hadisnya, disimak baik-baik. Setelah itu kita akan keluarkan pelajaran-pelajaran, faedah-faedah, ibrah-ibrah yang bisa dipetik dari hadis yang mulia ini. Dari sahabat Nabi an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Kata Mu'adz bin Jabal, aku pernah dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai beliau yang bernama Ufair. Jadi Rasulullah punya keledai namanya Ufair. Dan pada waktu itu Rasulullah membonceng sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika naik bersama-sama, Rasulullah berkata, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Wahai sahabat Mu'adz bin Jabal, apakah kamu tahu hak Allah atas hamba, dan apakah kau tahu hak hamba atas Allah? Bisa dipahami kira-kira ya? Jadi apa hak Allah yang wajib ditunaikan hamba, dan apa haknya hamba yang akan ditunaikan Allah? Maka Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab, fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Sesungguhnya haknya Allah atas hamba adalah wajib bagi hamba menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan haknya hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun haknya hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak mengazab hamba yang tidak menyekutukannya. Ini bagi Mu'adz ini berita yang menggembirakan.
Karena selama orang tidak berbuat syirik, maka apa tadi katanya? Tidak diadab. Maka ini berita gembira. Maka Mu'ad izin ke Nabi, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Ya Rasulullah, apa boleh saya kabarkan berita ini ke manusia pada umumnya? Ya, ini berita gembira. Sing penting gak ngelakoni syirik di sepuro Allah, gak diazab. Ini kan berita gembira. Apa boleh ya Rasul, kula sampai akan dumateng para menungso sedanten? Kata Nabi, la tubasyirhum, jangan kabarkan ini ke orang-orang. Fayattakilu, nanti mereka akan bersandar jagakno, akhirnya sing penting tauhid, akhirnya gak sholat, gak ini, gak itu, kan gitu kan. Akhirnya la tubasyirhum, jangan kau kabarkan dulu ke mereka. Fayattakilu, nanti mereka akan bersandar dengan hadis ini dan meninggalkan amal. Hadis riwayat Imam Muslim. Selesai hadisnya. Nah sekarang ayo kita petik pelajaran-pelajaran berharga dari hadis yang mulia ini. Kira-kira apa pelajarannya? Pelajaran pertama, yang nulis, yang nggak nulis hati-hati, tak takoni kok. Nek gak iso jawab ya tak jiwir ya. Guyon Pak, ojo wedi. Pelajaran pertama dari hadis tadi adalah yang pertama, fadlu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Nabi yang bernama Mu'ad bin Jabal. Letakkan pensilnya, jangan ditulis. Perhatikan. Mana di dalam hadis tadi yang menunjukkan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan Mu'ad, yaitu Rasul membonceng Mu'ad. Gak mungkin toh nek gak wong punya kedekatan kepada Nabi kok dibonceng Nabi. Lah Mu'ad dibonceng Nabi itu dalil bahwa Rasul senang sama Mu'ad. Itu dalil bahwa Rasul itu dekat dengan Mu'ad. Berarti Mu'ad itu punya kedudukan di hati Rasulullah. Sampai dibonceng. Gak sembarangan orang dibonceng manusia terbaik di muka bumi. Dan Mu'ad sendiri itu dijuluki oleh Nabi. Apa julukannya Mu'ad? Julukannya Mu'ad adalah a'lamun nas bil halal wal haram. Manusia yang paling paham halal dan haram. Itu julukannya Mu'ad. A'lamun nas bil halali wal haram. Manusia yang paling paham halal dan haram. Makanya tidak heran Mu'ad ini ditugaskan Nabi untuk berdakwah ke luar Mekah, luar Madinah, tepatnya di negeri apa? Yaman. Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'ad, kamu akan saya utus ke negeri Yaman yang penduduknya itu ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Waliyakun awal matad'uhum ilahi syahadatu alla ilaha illallah. Jadikan yang pertama kali kamu dakwakan di sana adalah la ilaha illallah. Ini menunjukkan Mu'ad ini istimewa. Gak mungkin toh Nabi ngutus dai ke suatu tempat kecuali pasti dia memang punya keilmuan. Kan ngoten nggih? Mu'ad bin Jabal. Dan Mu'ad bin Jabal termasuk sahabat Ansor. Mu'ad bin Jabal masuk firman Allah surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor serta orang yang mengikuti mereka dengan baik, apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Jadi Mu'ad ini stempel dapat keridhaan dari Allah. Nah, ini kita nggak sedang bahas sironya Mu'ad bin Jabal. Kalau bahas sironya Mu'ad bin Jabal ya 1 jam khusus Mu'ad.
Ini kan kembali ke hadis tadi loh, nggih. Yang penting panjenengan tahu hadis ini poin pertama, pelajaran pertama menunjukkan apa tadi? Keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal. Pelajaran nomor 2. Tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan ketawadhuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan ketawadhuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin dunia mana yang mau berboncengan dengan rakyatnya? Tidak ada. Mau Romawi, Kaisar Romawi, mau Kisra Raja Persia, mau Mukaukis Raja Mesir, nggak akan ketemu seorang pemimpin tertinggi berboncengan dengan rakyat. Tidak ada yang mau. Tapi Nabi di sini mau berboncengan dengan Mu'adz, berbagi punggung kendaraan. Nggak ono Pak pemimpin kayak gitu di dunia, nggak ada. Zaman itu loh ya, yang naik apa? Dan itu pun naiknya keledai. Itu kan berarti tawaduknya Rasulullah. Rasulullah itu Pak pernah tertidur dengan alas tidur yang sederhana, yang ala kadarnya, sampai lambungnya Nabi ini apa? Ngecap, saking kasarnya, saking gak empuknya. Ngecap di lambungnya Nabi. Maka Umar datang melihat Rasulullah tertidur di atas alas yang kasar itu. Rasul ditangisi Umar. Umar menangis. Sampai tangisannya Umar ini membuat Rasul terbangun. Ketika Rasulullah terbangun, Rasulullah berkata kepada Umar, "Ma'abgaka ya Umar. Apa yang membuatmu menangis wahai Umar?" "Ya Rasulullah, Kaisar Romawi di atas singgasananya kemewahan dunia. Raja Persia di atas permadaninya, kasurnya yang empuk. Sedangkan engkau adalah ya Rasulullah, utusan Allah. Engkau tidur di alas yang menyakiti lambungmu. Tidakkah kami buatkan untukmu ya Rasul sebuah alas tidur yang lebih empuk?" Apa kata Rasulullah SAW? "Ala tardo ya Umar, tidakkah engkau ridho wahai Umar? Lahumud dunya walanal akhirah. Bagi mereka kehidupan dunia dan bagi kita kehidupan akhirat." Sederhana Rasulullah itu. Rasulullah itu pernah di rumahnya beberapa hari tidak ada nyala api. Artinya dapur beliau tidak mengepul, tidak ada makanan. Itu saking sederhananya Rasulullah. Rasulullah itu berdoa dengan doa, saya rasa sampai nggak ada yang mau berdoa dengan doa ini. Rasulullah itu pernah berdoa dengan doa yang sekiranya panjenengan di sini nggak ada yang mau berdoa dengan doa itu. Tahu duno ya, tapi sama nama lo ya. Nabi berdoa ngene, Pak. Rasulku sampean gak ono sing gelem ndonga ngene. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wakhsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Sama nama Allah ya, tolong ya. Nah itu menunjukkan betapa sederhananya Rasulullah. Bayangkan, bukan naik kuda loh ini, bukan naik unta, naik apa? Himar, goncengan bisa. Berarti pelajaran nomor 2 apa tadi? Ketawadhuan Rasulullah. Rasulullah itu Pak kalau ketemu orang itu kalau menghadap itu dengan badannya. Rasulullah nggak pernah noleh kalau nyambut orang kecuali dengan badannya. Sampean paham maksudnya? Rasulullah nggak pernah ketemu orang, oh iya nggak pernah, mesti gini Rasulullah. Rasulullah kalau menghadap orang dengan badannya, bukan sekedar apa? Wajahnya dan tangannya, tapi Rasulullah itu dengan badannya. Saking tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nomor pinten? Kali nomor 3. Saat ini nomor 3. Pelajaran nomor 3 adalah istihbab tasmiyatil hayawan au jawaz tasmiyatil hayawan. Bolehnya menamai hewan.
bolehnya menamai hewan piaraan. Diambil dari mana ini? Kok muncul pelajaran kayak gitu? Nabi punya khimar dinamai apa? Halo. Kenapa namanya tadi? Ufair. Nabi itu punya beberapa hewan dan dikasih nama, Pak. Nabi punya keledai dikasih nama Ufair. Nabi punya unta. Nama untanya Nabi apa? Dalam? Untanya Nabi namanya apa? Halo. Sinyalnya sudah mulai redup. Qaswa. Nabi punya bigol. Bigol itu apa, Ustadz? Bigol itu perpaduan antara kuda dan keledai. Kuda dan keledai dinikahkan, dikawinkan, punya anak namanya bigol. Kuda bukan kuda, khimar bukan khimar. Campur, itu namanya bigol. Rasulullah punya bigol, namanya apa? Namanya duldul. Rasulullah mendapat duldul ini ketika beliau nyurati Raja Muqawqis, Raja Mesir. Diajak masuk Islam. Ya, aslim taslam, masuk Islamlah, kamu akan selamat. Ya. Tapi intinya dia ini memuliakan suratnya Nabi dan memuliakan delegasinya Nabi. Yang jadi delegasi namanya Hatib ibnu Abi Balta'ah. Hatib ibnu Abi Balta'ah bawa surat. Suratnya Nabi dibaca dengan baik, disimpan rapi, dimuliakan. Waktu pulang delegasinya dikasih hadiah. Muqawqis berkata, wahai delegasi, aku tahu ini agamanya Kristen, agamanya Nasrani dia ini. Karena ikut persemakmuran Romawi Raya. Pada waktu itu Mesir ikut Romawi. Wahai delegasi, aku tahu Nabi akhir zaman itu akan muncul. Kami imani itu. Tapi menurut keyakinan kami bukan dari bangsa Arab. Tapi Nabi akhir zaman itu dari kalangan Bani Israel. Dia Kipti, seperti bangsanya Fir'aun ya. Kipti, bukan darahnya, rasnya. Bukan Arab, bukan Romawi, tapi ikut persemakmuran apa? Romawi seperti Habasyah begitu loh Pak, ikut persemakmuran Romawi Raya. Kami meyakini Nabi akhir zaman ada, tapi menurut keyakinan kami itu bukan bangsa Arab Nabi itu, tapi dari bangsa Bani Israel. Tapi dimuliakan suratnya Nabi, Nabi dikasih hewan namanya apa tadi? Duldul, dikasih perempuan dua. Pertama Maryah Al-Qibtiyah. Yang nomor dua dikasih Sirin atau Siren, ya. Dua wanita. Maria sampai di Medina ya, Maria diambil Nabi dan Nabi punya anak dari Maria namanya. Halo? Nabi punya anak dari Maria siapa? Ibrahim bin Rasulillah. Sirin dikasihkan Hasan bin Sabit. Duldul dipakai Nabi. Jadi Nabi kemana-mana naik duldul. Dan duldul hidupnya panjang Pak, umurnya Pak. Sampai Rasulullah wafat duldul masih hidup. Diganti Abu Bakar As-Siddiq sampai Abu Bakar wafat, duldul masih hidup. Diganti Umar bin Khattab sampai Umar wafat, duldul masih hidup. Diganti Utsman bin Affan sampai Utsman wafat, duldul masih hidup. Diganti Ali bin Abi Thalib sampai Ali wafat, duldul masih hidup. Diganti Al-Hasan bin Ali sampai beliau lengser, duldul masih hidup. Dan duldul ini sampai di zamannya Muawiyah bin Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan baru duldul wafat. Rahimahullah. Umurnya panjang. Jadi termasuk Khalid bin Walid punya kuda, punya nama. Jadi zaman dulu itu gitu Pak, kudanya kasih nama, keledainya kasih nama. Jadi boleh ya menamai apa? Hewan piaraan. Nanti sampean kalau pulang ke rumahnya PTE kayak jeneng kabeh enggak apa-apa. Ya. Kucing kasih nama enggak apa-apa. Itu pelajaran nomor pinten? Ya, pelajaran nomor berapa sekarang? Pelajaran nomor 4 adalah min turuki tadrisin nabi as-su'al wal jawab. Di antara metode pengajaran Nabi adalah melontarkan pertanyaan.
Di antara metode pendidikan dan pengajaran Nabi adalah melontarkan pertanyaan. Ini diambil dari mana? Diambil dari ucapan Nabi, wahai Mu'ad, tahu nggak kamu apa itu hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Saya mau tanya, perhatikan. Sebenarnya kan bisa saja Nabi ngomong begini, hei Mu'ad, tak kandani ya awakmu ya. Haknya Allah itu atas hamba begini. Haknya hamba atas Allah itu begini. Kan bisa saja Nabi ngomong kayak gitu. Tapi Nabi nggak mau kayak gitu itu. Nabi lebih memilih dengan cara pertanyaan. Mengapa? Dan itu banyak. Seperti Nabi berkata ke sahabat, ya, atadruna mal muflis, tahukah kalian wahai para sahabatku siapa orang yang bangkrut itu? Kan gitu kan? Ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang nggak punya dirham, dinar, nggak punya harta. Lah, bukan itu. Baru dikasih tahu, orang bangkrut adalah orang yang di akhirat bawa amalan banyak tapi memukul ini, mencela ini, ngerasani ini, menfitnah ini, akhirnya amalannya entek. Itulah orang yang bangkrut. Lah, perhatikan. Nabi juga mengatakan begini. Ya, contoh lagi. Nabi berkata, maukah kalian saya tunjukkan sebuah amalan yang jika kalian lakukan kalian akan dicintai Allah dan Rasul. Kan gitu. Jadi seringkali Nabi itu ngasih ilmu melalui apa tadi? Pertanyaan. Perhatikan saya. Karena orang itu kalau diberi pertanyaan yang aslinya nggak konsentrasi jadi konsentrasi. Orang itu kalau diberi pertanyaan mesti akan memikirkan jawabannya, betul nggak? Ketika orang sudah memikirkan jawabannya berarti siap diberi ilmu. Makanya Nabi nggak ngomong ini, hei Mu'ad, tak kandani. Haknya Allah adalah begini, haknya hamba adalah begini. Nabi nggak mau pakai cara seperti itu karena cepat hilang. Dan kurang ada perhatian dari orang yang diajak bicara. Tapi Nabi pakai cara pertanyaan. Maukah kamu? Tahukah kamu? Sehingga sahabat ini mikir apa ya jawabannya kira-kira. Lah, ketika dia mikir jawabannya, berarti dia sudah siap diberi ilmu. Ini diantara metode pengajaran Nabi adalah apa tadi? Pertanyaan. Ini nomor berapa? Sekarang nomor 5. Pelajaran nomor 5. Hadis ini menunjukkan keagungan tauhid. Karena tauhid itulah haknya Allah atas hamba. Nomor 5G. Hadzal hadis yadullu ala ahammiyatit tauhid wa huwa haqqullah 'alal ibad. Hadis ini menunjukkan agungnya tauhid karena tauhid adalah haknya Allah atas hamba. Pelajaran nomor pinten? 5. Apa saja keutamaan tauhid, Ustaz? Tauhid itu kunci. Kuncinya apa, Ustaz? 1, kuncinya surga. Tanpa tauhid gak ono wong iso mlebu surga, gak ono. Jadi tauhid itu kunci. Kunci apa? Yang pertama, kunci surga. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan iman, mengilmui tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka dia masuk. Tiketnya surga, kuncinya surga, la ilaha illallah. Nomor 2, tauhid adalah kuncinya Islam. Tauhid adalah apa tadi? Kuncinya Islam. Ya. Makanya dikatakan dalam hadis budiyal Islamu ala khamsin, yang pertama apa? Syahadati alla ilaha illallah. Islam dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama, asyhadu alla anta syahada illa ilaha illallah, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau ini enggak dipegang, salat percuma salat. Zakat percuma zakat. Kenapa? Karena kuncinya belum punya. Maka supaya diterima itu harus punya kunci, yaitu la ilaha illallah. Ini nomor pinten? Nomor 3. Tauhid kunci ampunan. Selama sampean punya tauhid di sepuro Allah. Selama sampean punya tauhid di sepuro Allah. Dalilnya mana? An-Nisa 4 berapa itu? 48 atau 49. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Artinya wong iku nek duwe tauhid mesti disepuro. Selama gak ngelakoni syirik. Nomor pinten? 4 sing endi? Kunci, masih kunci kan ya? Kunci sampai bingung kakek nomor ya. Kunci Islam, kunci surga, kunci apa? Ampunan. Nomor 4, kunci syafaat. Tanpa tauhid gak bisa dapat syafaatnya Nabi. Makanya pamannya Abu Thalib, pamannya Nabi nggih, Abu Thalib nggih. Didatangi Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah paman. Sebuah kalimat kalau panjenengan mengucapkannya, aku akan membelamu di hari kiamat nanti. Aku akan memberi syafaat. Tapi pamane ngucap la ilaha illallah napa mboten? Mboten, maka enggak bisa. Enggak bisa ditolong dilebokno surga, enggak iso. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung bahagia mendapatkan syafaat panjenengan pada hari kiamat? Kata Nabi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling beruntung, paling bejo, paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang ngucap la ilaha illallah. Gak sekedar lisan tapi khalison min qalbihi, murni tulus bersih dari kesyirikan. Nah, nomor pinter nih. Jadi orang kalau gak punya syafaat gak bisa. Tapi kalau punya la ilaha illallah, punya syafaat. Jenengan masih ingat nggak hadis yang berbunyi nanti pada hari kiamat ada seorang di hadapan seluruh makhluk diadili. Terus dibentangkan di hadapannya 99 lembaran catatan gulungan catatan amal. Pernah dengar hadis itu? Halo? Masih ingat? Ingat itu kalau pernah tahu. Jadi nanti pada hari kiamat ada seorang hamba diadili di depan makhluk. Dihamparkan di hadapannya 99 gulungan catatan amal. Satu gulungan, satu lembar itu panjangnya sejauh mata memandang. Coba dari sini sampai sejauh mata memandang jumlahnya berapa? 99. Saya mau tanya, sedikit apa banyak? Banyak. Nilainya merah. Sampai-sampai Allah berkata kepada hamba ini, hal dzalamatska katabati, apakah malaikatku yang aku tugaskan mencatat amalanmu ini mendolimi kamu? Kamu melakukan amal soleh terus ditulis jelek. Kamu sholat ditulis judi. Apakah malaikatku itu dulu mendolimi kamu? Kok sampai 99 gulungan catatan amal, satu gulungan sejauh mata memandang, banyaknya 99 kok merah? Merah maksudnya jelek, gak bagus, kono apike. Apakah malaikatku dulu itu mendolimi kamu? Kamu berbuat baik ditulis jelek. Apakah seperti itu? Saya mau tanya, hamba pada waktu itu bisa berdusta enggak? Nggak bisa ngomong ini. Enggak ya Allah, ketinggalan salah tulis nih. Betul saya. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini hamba sudah putus asa, Pak. Sudah putus asa, merasa sudah nggak ada harapan. Tiba-tiba Allah berkata kepadanya, innaka la tudlam, kamu tidak terdolimi, kamu punya kebaikan. Lu kaget dia. Kebaikan yang mana ini? Innaka la tudlam, kamu tidak terdolimi, kamu punya kebaikan. Dia nggak merasa. Ternyata dikeluarkanlah bitokoh. Ini hadis yang saya ceritakan ini oleh para ulama disebut hadisul bitokoh. Hadis bitokoh. Bitokoh itu kartu. Maka dikeluarkanlah bitokoh atau kartu yang ada tulisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Kemudian Allah perintahkan timbanglah kartu tauhid ini dengan 99 gulungan catatan amal, satu gulungan panjangnya
Sejauh ditimbang, Pak. Hamba ini heran, ya Rabbi, hadhil bitaqa wa matil kasijila, ya Allah, ini cuma kartu ya Allah, sedangkan ini gulungan catatan yang banyak. Innaka la tudlam, kamu tidak terdolimi. Ditimbang, Pak, ternyata lebih berat, la ilaha illallah. Kunci pertolongan, kunci syafaat. Nomor pinten sakniki? Kunci, masih kunci. Kunci nomor berapa ini sekarang? Udah, ngene kok berselisih pendapat sampai ini. Nomor 5 nggih. Nomor 5, kunci diterimanya amal. Leres mboten? Nggih. Sampai ngelakoni amal soleh kaya apa, tapi senengane ngelakoni syirik entek. Kunci diterimanya amal. Mana dalilnya? Jadi begini, Pak. Ini sering saya sampaikan. Yang biasa ngikuti kajian saya mesti tahu, sudah bisa jawab. Perhatikan. Di dalam Al-Quran itu ada ayat, yang ayat ini dulu juga diturunkan ke Taurat, ke Injil, ke Zabur, ke suhuf Ibrahim, suhuf Musa, dan suhuf-suhuf Nabi terdahulu. Di dalam Al-Quran ada ayat yang seluruh Nabi dapat ayat ini. Di dalam Al-Quran ada ayat yang semua Nabi kejata ayat ini. Nabi datang silih berganti, tapi ayat ini nggak pernah Allah ganti. Kitab suci datang silih berganti, tapi ada ayat nggak pernah Allah ganti. Surat apa iku? Halo. Lah untungnya sampean kok ngundang aku iki mang. Akhirnya ero saiki kan. Aku nyanggupi Mas Andi gak pernah iso. Ayo Ustaz, antum sudah lama enggak ke Mojokerto. Tak kira di Mojokerto Imam Syafi'i, ternyata kok debus. Aku yang salah enggak, padahal beliau ngomongnya itu ke daerah pundi mriki? Jombang nggih. Nah, aku salah connect ya. Ternyata ke sini. Tapi alhamdulillah bisa silaturahim ke panjenengan semuanya. Kembali ke materi, Pak, selingan tadi. Apa tadi? Sampai mana tadi? Ya. Surat apa dalam Al-Quran? Ini ayat ini ada di Taurat, ada di Injil, ada di Zabur, dan ini ayat diturunkan ke seluruh para nabi. Saking pentingnya, gak pernah dinasakh, gak pernah di cancel, gak pernah dihapus. Az-Zumar ayat 65. Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan nabi-nabi sebelummu, kabeh dapat. Apa itu bunyinya? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, terhapuslah amalanmu. Artinya tauhid kunci apa? Diterimanya amal. Nek gak ngelakoni tauhid, artinya ngelakoni syirik, amalan ini percuma. Sampai haji bolak-balik, umroh bolak-balik, sodako luar biasa, tapi senang nang dukun, nang gunung kawi gelek tuyul misalnya, hancur Pak amal sampean. Nah, jadi nomor pinten niku wau gangsal nggih. Tauhid kunci diterimanya amal. Yang nomor 6, tauhid kunci rasa aman. Selama jenengan punya tauhid, aman. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sing diwedeni apa? Wong ahli tauhid. Dak wedi, Pak. Matiku uripku kanggo Allah. Perhatikan, ayatnya berbunyi gini, Pak. Innal ladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Perhatikan, butuh konsentrasi. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, baginya rasa aman. Abdullah bin Mas'ud datang ke Nabi, ya Rasulullah, ayyuna la yadzlim nafsahu? Siapa di antara kita yang enggak berbuat dolim? Seakan-akan Abdullah bin Mas'ud ngomong ini, Pak, wangel diterapno iki. Sopo wong sing iman, terus imane gak dicampuri dengan dolim. Ayat ini loh maksudnya. Barang siapa yang beriman gak dicampuri imannya dengan kedoliman, baginya rasa aman.
Abdul bin Mas'ud datang ke Nabi dan berkata, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang gak berbuat dolim? Repot diterapno ayat iki ya Rasulullah. Kabeh menungso mesti ngelakoni dolim. Kata Nabi, ini gak sembarang dolim maksudnya ayat ini. Maksudnya ayat ini adalah diterangkan di ayat lain. Inna syirka ladulmun adim. So, yang kesyirikan adalah kedoliman. Jadi doliman dimaksud di sini apa? Syirik. Artinya wong nek iman gak ngelakoni syirik diberi Allah rasa aman. Gak wedi, Pak. Annama asobaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang Allah takdirkan menimpamu gak akan meleset. Wa ma akhto'aka lam yakun liyusibak, dan Allah takdirkan meleset dari dirimu gak akan pernah ketimpa kamu. Seandainya manusia bersatu padu ingin mencelakakan dirimu, kalau Allah gak mentakdirkan gak akan bisa. Tenang, apa yang dibedeni kalau orang ahli tauhid. Ada berapa tadi? 6 ya. Kunci Islam, kunci surga, kunci ampunan gitu. Kunci syafaat, kunci ampunan, kunci diterimanya amal, kunci rasa aman. Minimal 6 iki sampe eling-eling. Itu gampang nih. Kunci 6 iki intinya. Kembali ke materi inti, Pak. Nomor pinten materi inti? Sekarang 6 nih. Pelajaran nomor 6 gitu. Pelajaran nomor 6, bahaya syirik. Kalau tadi keutamaan tauhid, yang nomor sekarang ini adalah apa? Baik. Karena apa kok bahaya syirik? Karena haknya hamba adalah Allah tidak mengazabnya selama dia tidak menyekutukan Allah. Artinya nek menyekutukan Allah kena azab. Syirik ini bahaya. Ya, bahaya. Apa saja bahaya syirik? 1, tidak diampuni Allah. 2, melenyapkan seluruh amal. Jadi kalau dijabarkan ya sama dengan tadi ya. Pelajaran nomor pinten saat ini? 7 lah, pelajaran nomor 7. Pelajaran nomor 7 adalah, perhatikan, istihbab idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Dianjurkan memasukkan kebahagiaan di hati orang beriman adalah sedekah. Memasukkan kegembiraan di hati kaum muslimin adalah sedekah. Atau dengan kata lain, poin nomor 6 G. Oh ya 7 ya. Poin nomor 7 adalah dianjurkan menyampaikan berita gembira kepada kaum muslimin. Diambil dari mana ini kok muncul pelajaran gitu? Dalam? Diambil dari ucapannya Mu'ad, wahai Rasulullah, boleh enggak saya sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Itu dalil, meskipun enggak diizini oleh Nabi kan ya, tapi itu menunjukkan para sahabat dulu itu kalau ada berita kegembiraan akan disebar ke teman-temannya. Kan gitu Gi? Betul apa enggak? Nah, jadi pelajaran nomor pinten? 7, memasukkan kegembiraan di hati orang beriman itu sedekah. Nyeneng wong Islam itu sedekah, Pak. Perhatikan, dalam sebuah riwayat dikatakan, ya, la'ain amshi ma'a akhi lihajatihi khairun au ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid salasina au syahran au kama qala sallallahu. Dalam riwayat sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, seandainya aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk memenuhi hajatnya, lebih aku cintai daripada iktikaf 30 hari di Masjid Nabawi. Ya, nyeneng no wong Islam itu pahala gede, Pak. Ya, jangankan nyeneng no wong Islam, seorang wanita pelacur ngasih minum apa? Anjing. Ini sing nolong dianggap hina, sing ditolong ya dianggap hina. Tapi nyeneng no makhluk Allah itu pahala.
Maka ojo nyakiti. Ya Rasulullah, ada seorang wanita disebutkan kasroti solatiha wasiyamiha, banyak solati, banyak posoi, tapi senang nyakiti tonggone. Kata Nabi, iya finar. Pernah dengar hadis itu kan? Dan ada seorang wanita yang dikatakan solatnya pas-pasan, artinya solat yang wajib saja, nggak nambah yang lain-lain. Puasanya ya yang Ramadan saja, nggak yang lain-lain, sedekahnya pas-pasan, tapi dia baik santun. Kata Nabi, iya fil jannah. Ya, coba Rasulullah pernah mengatakan ayyuhan nas afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu bin nasi wal nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkan salam, kasih makanan, sambung tali kekeluargaan, salatlah di kala malam, kamu masuk surga dengan keselamatan. Syarat bisa masuk surga ada 4 amalan. Tebarkan salam, kasih makanan, sambung tali kerabatan, sholatlah malam. 4 ini ibadah sosial 3. Gini mboten? Artinya penting, Pak. Nyeneng wong Islam itu penting. Sampean duduk ya lihat wong Islam, mundar-mandir kayak bingung wong iki rek. Ojo segan-segan, ojo males-males sampean takoni, "Ngapunten Pak, ada yang bisa saya bantu Pak, kok kelihatan jenengan bingung." Itu pahala. Itu pahala, Pak. Nyenang wong Islam itu pahala. Nah, itu harus ada merasuk di hati kita itu. Nyenang wong Islam iku pahala. Nah, ini bahkan Nabi mengatakan engkau menolong saudaramu menaikkan barangnya ke kendaraannya dihitung sedekah. Pernah dengar? Bahkan Nabi mengatakan aku terkagum-kagum seorang laki-laki mondar-mandir di surga gara-gara ranting pohon yang dipotong karena mengganggu jalannya kaum muslimin. Ya, makanya harus seneng nyeneng wong. Di antara cara mendapat kebahagiaan adalah berbagi kebahagiaan. Di antara cara untuk mendapatkan kebahagiaan adalah berbagi kebahagiaan. Nyeneng uang itu akan dibalas Allah. Diseneng Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran nomor pinten saniki? Nomor isak karep sampean mawon nggih. Nomor 8 nggih. Pelajaran nomor 8. Disunnahkan bagi seseorang yang ditanya nggak bisa jawab, maka hendaklah dia mengatakan Allahu a'lam. Tidak boleh membebani diri dengan menjawab apa yang nggak diilmui. Piye sampe nulis itu ya? Terlalu panjang. Sampai natur dewe lah ya. Disunnahkan bagi orang yang ditanya tentang agama nih, kok nggak bisa jawab, maka dianjurkan mengucapkan Allahu a'lam. Kalau sudah, letakkan pensilnya, penanya, saya jelaskan. Ini diambil dari mana? Kok muncul pelajaran begini ini loh Pak? Diambil dari mana? Diambil dari ucapannya Mu'ad ketika ditanya, wahai Mu'ad, tahu nggak kamu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Mu'ad gak bisa jawab. Maka Mu'ad menjawab gimana? Allahu wa rasuluhu a'lam. Pertanyaannya sekarang, kita di zaman ini Rasul sudah wafat, gitu? Rasul sampun wafat, gitu? Terus kita ditanya tentang agama atau non agama, terus kita nggak bisa jawab, terus akhirnya kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh apa enggak? Mu'ad ketika ditanya, Mu'ad, haknya Allah itu apa? Haknya hamba itu Allah. Mu'ad nggak ngerti Allahu wa rasuluhu a'lam. Soalnya Rasul masih hidup. Lah sekarang Rasul sudah wafat, terus kita ditanya nih, Ustadz ini hukumnya gimana? Ustadz nggak tahu misalnya. Terus dijawab Allahu wa rasuluhu a'lam, atau ditanya tentang hal yang lain, terus ustadznya jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Niru Mu'ad tadi. Boleh apa enggak? Apakah Allahu wa rasuluhu a'lam ataukah Allahu a'lam tok? Masuk pakai tok ngono. Nah, yang pertama yang kedua, Pak.
Kalau ditanya orang, boleh nggak kita ngucap Allahu wa rasuluhu a'lam? Boleh nggak? Zaman sekarang ditanya, terus kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam, boleh nggak? Jawabannya terperinci. Selama ini yang sampean ngerteni lah gak oleh ngono to? Gitu? Nah, itu berarti dengan lamanya ngaji akan tahu yang lain. Boleh nggak Rasul sudah wafat, kita ditanya, kita nggak bisa jawab, terus kita sampaikan Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh nggak Ustadz? Jawabannya terperinci. Bisa boleh, bisa enggak. Loh, ya apa ini? Nah, yang pertama, kalau berkaitan dengan permasalahan syariat boleh. Karena Nabi memang tahu. Kalau dalam permasalahan apa? Syariat maka boleh. Karena memang Nabi tahu. Misalnya Ustadz ditanya, Ustadz, boleh enggak orang setelah adzan subuh datang ke masjid, dia sholat lebih dari 2 rakaat. 2 rakaat salam, berdiri lagi 2 rakaat nunggu qomat setelah adzan subuh. Ini boleh enggak Ustadz hukumnya Ustadz? Kebetulan ustadznya nggak tahu, misalnya loh ya, ini misalnya saja contoh. Maka ustadznya jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Pertanyaan saya, boleh enggak? Loh, mesti jelasnya kok saya ragu-ragu. Boleh enggak? Boleh, masalah syariat kok. Ustadz itu saya kok bingung Ustadz. Saya kalau lihat sholatnya teman-teman tuh kok ono sing ini, ono sing gerak-gerakkan jarinya itu Ustadz. Tuh hukumnya gimana Ustadz? Ustadznya nggak ngerti misalnya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Pertanyaan saya, boleh nggak Ustadz ngomong kayak gitu? Boleh, memang Nabi roh kok. Memang Nabi tahu jawabannya. Gak mungkin syariatnya nggak diketahui Nabi, gak mungkin. Oh, yang nyampaikan syariat siapa? Nabi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nomor 2, kalau berkaitan tentang mughayyabat, hal-hal yang ghaib, paham? Perkara yang ghaib atau yang belum terjadi. Misalnya begini nih. Ustadz, kira-kira besok ini hujan gak Ustadz ya? Allahu a'lam. Titik, jangan ditambahi waros. Karena memang Nabi nggak tahu, Nabi sudah wafat. Sampun ngertos perbedaannya nggih? Ah, nomor pinten sakniki? Duh, nomor pinten kok nggih? 9. Nomor 9. Pentingnya tabayun sebelum menyebar berita. Betul? Pentingnya apa? Tabayun sebelum men-share berita. Atau ya, biar jadi satu ini. Atau wajib bagi seorang murid menanyakan kepada gurunya apa yang belum ia pahami. Itu kan diambil dari ucapannya siapa? Mu'ad. Ya Rasulullah, boleh nggak ini saya sebarkan? Kan butuh tabayun dulu. Gitu. Terus nomor pinten? 10. Ya, jawazu takhsisil ilmi, jawazu takhsis ahadin duna ahadin bil ilm. Bolehnya mengkhususkan seseorang dengan ilmu tapi tidak untuk yang lain. Betul nggak ini? Bolehnya mengkhususkan ilmu untuk seseorang tanpa orang lain. Boleh. Diambil dari ucapannya Nabi, nggak nyampaikan ini ke yang lain, tapi Nabi menyampaikan ini hanya ke siapa? Mu'ad. Ini kan berarti keutamaan bagi siapa? Mu'ad dapat ilmu khusus dari Nabi. Bahkan boleh tak sebarno ya Rasulullah. Ojo. Berarti kan ini khusus. Ini juga dalil keutamaan siapa tadi? Mu'ad bin Jabal. Ini nomor 10, nomor 11 sekarang. Jawazu kitmanil ilm lil maslahah. Bolehnya
menyembunyikan ilmu kalau ada maslahat. Bolehnya menyembunyikan ilmu sementara karena adanya maslahat. Jadi ilmu ini sengaja dilarang oleh Nabi untuk disebarkan dulu. Karena apa? Karena masyarakatnya belum siap. Ini nek diodono masyarakat kan baru-baru masuk Islam mereka ini kan. Nanti kalau ngenteng no mereka nanti. Wes enak wes, yang penting tauhid kuat tak apa-apa wis nglakoni maksiat di sepuro karo Allah. Kan ngoten nggih? Jadi khawatir disalahpahami. Maka menurut Nabi ini belum waktunya. Dan itu pernah dilakukan Nabi. Nabi ketika Fathu Makkah, perhatikan semua jamaah. Nabi kan tinggal di Mekah nggih, dimusuhi, dilempari dilempari kotoran, Nabi ke Thaif dilempari batu, Nabi mau dibunuh macam-macam. Terus Nabi itu semua penderitaan ada di Nabi. Luar biasa. Barang siapa yang merasa sedih karena kena musibah, bandingkan musibahmu dengan musibah Rasulullah, niscaya nggak ada apa-apanya. Barang siapa ditinggal wafat oleh orang tuanya sedih, ketahuilah Rasulullah bahkan di kandungan sudah ditinggal oleh bapaknya. Nabi umur 6 tahun sudah yatim piatu. Barang siapa yang sedih karena ditinggal wafat oleh putra atau putrinya, ketahuilah seluruh putra-putrinya Nabi wafat sebelum Nabi. Nabi ditinggal mati putra-putrinya semuanya kecuali Fatimah. Barang siapa yang sedih karena ditinggal istrinya, Rasulullah ditinggal istrinya 2 kali, Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Barang siapa yang sedih karena dibuli, Rasulullah enggak dibuli, Rasulullah diracun. Rasulullah diracun, Mbak. Gini mboten? Rasulullah disihir. Rasulullah diintimidasi, mau dibunuh, dikhianati. Jadi wis gak ono musibah sampean kita ini sik durung ono apa-apa wis. Dibandingkan dengan musibahnya siapa? Rasul. Lah, Rasul ya, kembali ke materi itu selingan aja, di Mekah ya mengalami beberapa musibah dan cobaan yang luar biasa. Nabi hijrah kemana? Ke Madinah. Di Madinah membuat masyarakat Madani sampai 10 tahun ya masyarakat sudah siap, bahkan nggak sampai 10 tahun Nabi membebaskan kota Mekah. Namanya apa? Fathu Makkah. Dibebaskan kota Mekah itu, Ka'bah itu aslinya markas tauhid. Karena yang bangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim, yang meninggikan apa namanya? Pondasinya Nabi Ibrahim sama Ismail. Markas tauhid berabad-abad lamanya berubah menjadi markas paganisme, penyembahan berhala. Maka Nabi datang, semua berhala dipecahi sama Nabi, entek, bersih. Bahkan kalau ada berhala yang masih ada, Rasul nyuruh Khalid pergilah ratakan itu yang namanya Uzza. Cari sama Khalid, Uzza diobrak-abrik sama Khalid bin Walid. Ternyata Uzza itu pohon besar, Pak. Diobrak-abrik sama Khalid, diratakan. Khalid kembali ke Mekah. Sudah selesai ya Rasulullah? Belum, Khalid. Uzza belum mati. Kembalilah, cari lagi. Bingung Khalid, persokus tak entek kabeh kok jari Nabi sih. Siapa? Sik durung. Tapi gak ono bantah, gak ono sahabat bantah. Rasul wis Rasul ndak. Berarti nek ngono ya berarti dorong. Gak ono sahabat bantah itu, gak ono. Langsung berangkat aja. Nyampe di sana baru tahu. Keluarlah wanita rambutnya panjang. Ya, gembiak. Ya ini jin penunggu yang bau rakso itu, yang disembah oleh orang itu. Dibunuh. Setelah itu, jadi setannya dia dibunuh. Terus datanglah Khalid, selesai kamu sudah melakukannya wahai Khalid. Dintai, Pak. Mekah ini steril dari penyembahan berhala. Tapi perlu sampean ketahui, Ka'bah yang sampean lihat sekarang itu bukan Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim. Bahkan harus bolak-balik ganti, Pak. Bolak-balik direnovasi. Nabi umur 35 tahun, jadi Rasul 5 tahun, betul tak? Nabi diangkat Rasul umur berapa? 40. Ini umur 35 tahun itu terjadi banjir bandang menghantam dindingnya Ka'bah, roboh, protol. Paham ya? Maka orang kafir Quraisy sepakat mereka rembukan untuk membangun Ka'bah. Karena Quraisy itu mereka merasa dipilih oleh Allah untuk mengayomi Ka'bah. Karena seluruh jazirah Arab, orang-orang Arab itu mempercayakan perawatan Ka'bah kepada siapa? Quraisy kan malu.
Loh Ustaz, masa ajaran jahiliyah itu mengagungkan Ka'bah? Iya masih, karena itu sisa-sisa peninggalan zaman Nabi Ibrahim. Bahkan masih ada haji zaman itu, gitu. Cuma hajinya nyeleweng. Arafahnya nggak di Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah nggak di Arafah. Mereka punya di otak-atik begitu loh Pak. Orang wanita-wanita kalau tawaf itu telanjang bulat, bukan telanjang kotak lagi, bulat. Ya. Terus rambutnya itu kan panjang ya, ditaruh ke depan untuk menutupi payudaranya terus tawaf. Zaman dulu gitu Pak. Makanya setelah Fathu Makkah kan Rasulullah ngutus Abu Bakar. Mulai detik ini tidak ada perempuan tawaf sambil telanjang. Cara haji yang berlumuran kesyirikan dan kebid'ahan dikembalikan seperti di zamannya Nabi Ibrahim. Nah, kembali ke materi. 35, Nabi umur 35 tahun itu pernah banjir bandang menghantam dinding Ka'bah perotol Pak. Akhirnya orang kafir Quraisy rembukan gimana caranya, mereka sepakat ayo dibangun lagi Ka'bah ini, tapi tidak boleh ada harta haram masuk ke pembangunan Ka'bah. Mereka ngerti kalau soal ini mereka itu paham ya, jadi nggak semua orang kafir itu nggak paham. Saya tadi itu Pak ke JMP beli batik, saya milih-milih wong Cino loh padahal lagi, Pak jangan yang itu. Kenapa Pak? Ada gambar bernyawanya. Loh kaget tahu. Duh kaget kok tambah ngerti deh. Aku durung ngomong. Biasanya kan kita yang ngomong sampean gelekno batik sing gak ono manuke gak ono. Iki gadek ngomong dhewe wis paham dhewe. Aku sik milih wis di ngomong pun jangan yang itu Pak, ini aja. Itu ada burungnya Pak. Loh maksudnya gimana? Iya saya tahu. Mau muslim sing taat gak ngira gelem sing. Dia ngomong emang istilahkan muslim sing taat, gak ngomong salafi kan gak. Muslim sing taat iku Pak gak gelem. Batik-batik sing ono gambar itu orang kafir lo ngerti ya. Kembali ke materi. Jadi orang-orang Quraisy ini sepakat harus bangun lagi Ka'bah, tapi nggak boleh ada harta haram masuk situ. Mereka paham itu Pak. Sehingga nggak boleh hasil penjualan berhala, nggak boleh hasil penipuan, nggak boleh hasil riba, nggak boleh mahar perzinahan, nggak boleh. Resmi harus yang halal, urunan Pak. Setelah urunan dibangunlah Ka'bah ini. Ternyata di tengah jalan kehabisan bekal uang halal. Uang halal itu habis, uang haramnya banyak mereka. Tapi yang uang halal ini habis. Akhirnya Ka'bahnya dibikin minimalis, kurang gede. Makanya sampean lihat sekarang ini, kan Ka'bah kotak kubus, terus ada melingkar setengah lingkaran ini. Halo. Setengah lingkaran ini loh. Itu namanya Hijr Ismail. Itu aslinya di zaman Nabi Ibrahim itu bagian dari Ka'bah. Sehingga Ka'bah yang sampean lihat sekarang ini kalau dibandingkan Ka'bah zamannya Nabi Ibrahim lebih gede di Ibrahim. Karena yang sekarang melingkar gini nih, itu zaman Nabi Ibrahim masuk kotak dan itu lebih gede. Lah, perhatikan saya. Ketika fatku ini saya menjelaskan nomor pinten nih wow, biar nyambung gitu loh. Nomor pinten 11, bolehnya menyembunyikan ilmu kalau ada maslahat. Ketika Fathu Makkah itu Nabi ngomong sama sahabat yang sudah senior Muhajirin Ansor ngomong, kalaulah bukan karena mereka ini baru masuk Islam, ini saya bongkar Ka'bah ini, saya kembalikan ke Ka'bah di zamannya Nabi Ibrahim. Cuman mereka kan baru masuk Islam, khawatir kok dikira kita ini ngubah-ngubah gitu lah. Paham nggak? Jadi belum waktunya. Bisa dipahami nggih? Nah, Nabi itu tahu itu gak hak, itu batil, tapi iki saiki sik durung waktune. Bisa dipahami nggih? Lah, sampai Rasulullah wafat ini belum dipugar, Pak. Datang khalifah berikutnya, nggak tahu khalifah siapa, dibongkar ini yang tadi itu dijadikan seperti Nabi Ibrahim. Datang khalifah berikutnya nggak cocok ini, dia bongkar lagi, diminimaliskan lagi. Akhirnya para ulama berkumpul berijma nggak boleh dibongkar-bongkar lagi karena mengurangi kesakralannya Ka'bah. Singkat kata, yang sekarang Ka'bah yang panjenengan lihat itu lebih kecil daripada Ka'bah di zamannya Nabi Ibrahim, karena Hijr Ismail itu kalau di zamannya Nabi Ibrahim ada di dalam. Artinya begitu Pak. Makanya perhatikan, kata Aisyah, seandainya ayat-ayat yang pertama kali turun itu bab hudud, bab potong tangan, bab minuman keras, niscaya nggak ada orang masuk Islam. Jadi penyampaian ilmu butuh apa? Bertahap. Sampai di komunitas yang nggak ada teman-teman sunnahnya, pertama kali ngisi, ojo membahas masalah jenggot, masalah isbal, Pak.
Itu penting, tapi yang paling penting akidah, gini betul? Bukan nggak disampaikan, tapi sabar. Kadang-kadang teman nggak sabaran. Saya pernah ngisi kajian di salah satu masjid Pak, organisasi besar lah, diundangi KB. Kan biasanya mereka kan ada kan ranting diundangi KB, contoh wake. Terus teman-teman sing suwe ngaji ku teko, aku kroso ya arek mesti ngawur ya arek. Aku wis kroso iku ngawur arek. Karepku sojo elok awakmu iki acarae. Paham gak maksud? Baru ngisi kajian. Ada pertanyaan, tanya. Bagaimana Ustaz hukumnya orang yang potong jenggot dan isbal? Lah iki tak mire iku lho jenggote ilang kabeh. Maksudku sabar sih, sampeyan iki ya Allah. Ustaz lo sabar, sampeyan kok gak sabar. Iya tapi engko. Paham gak maksudnya? Ya kayak iki tadi, Pak, ada. Ini kadang kurang dipahami oleh teman-teman yang saya pernah ngisi kajian, Pak. Itu bukan masjid kita. Beliau tanya kayak gitu. Orang sudah sepuh ya, mungkin ini makanya ini belajar itu butuh ilmu, butuh toto kromo itu penting, Pak. Penting banget. Sampai ditunjuk ya kayak ini loh, Ustaz. Ditunjuk sama teman kita. Kayak ini loh, Pak. Pak takmirnya loh ditunjuk. Kayak celana kayak gini hukumnya kayak gimana? Semangat, saya tahu dia itu niatnya bagus, tapi nggak mungkin orang menerima digituin. Sabar. Dan sebaliknya, saya punya bapak yang orang awam betul kajian, saya nggak pernah bahas jenggot, saya nggak pernah bahas isbal. Ustaz lo kajian bendino, suwe-suwe dewe sing takon, Ustaz, apa Ustaz jo konco-konco kok podo dipotong. Dewe sing takon nggak usah tak jelasin. Semua butuh ilmu, butuh apa? Tahapan. Gak mungkin orang pertama langsung bahas itu, gak mungkin. Tauhid. Makanya saya bawa tema hadis ini supaya kita wong kuwi tauhid kena, liyane gampang. Karena ada kepatuhan, ada ketundukan. Itu dulu. Orang belum tunduk kok disuruh. Makanya kata Aisyah, seandainya ayat pertama kali turun tentang minuman keras, tentang potong tangan, enggak ada orang masuk. Makanya sama lihat ayat-ayat yang pertama kali turun, qul huwallahu ahad, gitu. Allahus somad, gak ada tentang masalah yang syariat. Awal kali loh, ya begitulah dakwah. Pertama harus orang itu diajak kepada Allah, mendekat kepada Allah, senang ilmu. Selanjutnya insya Allah lebih mudah. Makanya Rasulullah mengatakan jangan dulu, nanti orang-orang belum siap. Oke, terus nomor pinten? Berapa? Nomor 12. Nomor 12 ini. Di dalam hadis ini ada adab-adab men-share berita. Di dalam hadis ini ada adab-adab menyebarkan berita. Perhatikan saya. Kapan berita boleh disebar? Karena ini zaman medsos apalagi nggih. Ini meskipun diucapkan Nabi berabad-abad yang lalu, tapi relevan di zaman ini. Dari hadis ini kita diajari Nabi jangan nyebar berita kecuali terpenuhi 3 syarat. Syarat pertama, beritanya valid. Dan ini 3-3-nya ini bukan salah satunya terpenuhi boleh di-share, enggak. Harus 3-3-nya ada. Bukan salah satu loh ya, harus 3-3-nya ada. Yang pertama adalah beritanya valid. Saya mau tanya, tolong panjenengan jawab. Ini berita yang didapat oleh Mu'ad ini valid apa enggak valid? A1 Pak, langsung Nabi. Bukan jari ini wong, langsung Nabi yang ngomong. Valid enggak? Valid. Itu saja Nabi. Itu saja syarat pertama ini tidak serta-merta membolehkan disebar. Meskipun valid, apalagi kalau enggak. Iya valid, valid. Itu aja jangan dulu. Harus ada yang nomor 2. Apa nomor 2 ini? Beritanya itu positif. Saya mau tanya, tolong dijawab. Berita ini yang diajarkan Nabi ke Mu'ad positif enggak? Positif yang paling tinggi. Masalah tauhid kok. Masalah tauhid dan masalah syirik. Enggak ada yang lebih tinggi dari ini. Karena inilah Rasul diutus ke muka bumi. Berarti berita ini sangat inti. Sangat bagus. Sangat positif. Tapi boleh nggak disebarkan tadi? Tidak boleh. Harus ada syarat ketiga. Apa syarat yang ketiga? Jadi saya ulangi dulu. Valid. Yang kedua apa tadi? Kalau nggak positif nggak usah. Contoh, Ustadz ada artis ini selingkuh sama artis ini. Asaman mas gak usah bahas. Tapi ini valid. Meskipun valid nggak penting. Gitu? Karena harus valid dan harus apa?
Positif, membangun, menambah ketaatan, menambah kedekatan kepada Allah. Nah, nomor pinten saat ini? 3. 1, beritanya valid. 2, positif, bagus, membangun, produktif. Yang nomor 3, dampaknya harus positif. Beritanya valid, positif, tapi dampaknya negatif. Jangan dulu. Harus memastikan dampaknya juga apa tadi? Positif, bagus. Bagus sumbernya, bagus beritanya, bagus dampaknya. Kalau 3-tiganya terpenuhi, baru boleh disampaikan. Ada berapa faedah tadi, Pak? 12 nggih. Ini hadis dicantumkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam apa? Kitab Tauhid. Jadi saya itu sebenarnya ngisi kitab Tauhid dengan cara hadis ini. Jadi materinya sama dengan yang di kitab apa tadi? Kitab Tauhid. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan hadis Mu'adz bin Jabal. Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan 1 atau 2 atau 3, monggo silakan. Monggo Mas. Iya. Bagaimana posisi anak jika mengetahui orang tua dulu berbuat kesyirikan sedangkan belum sempat bertobat? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi udzur kepada bapak atau ibu dari kita yang dulu mungkin melakukan hal-hal yang dianggap syirik. Mungkin belum sampai ilmu kepadanya, mungkin hal ini samar kepadanya. Kecuali yang jelas-jelas ya, maka nggak boleh kita berdoa untuknya, nggak boleh. Yang jelas nyata misalnya dia nyembah sesuatu, itu sudah bahaya tuh. Itu syirik besar itu. Tapi kalau ada hal yang samar, dia nggak ngerti hukumnya, datang ke dukun, kurang paham, pakai jimat, tapi dia masih sholat, masih ini, masih itu, dia mungkin samar baginya. Saya itu percaya sama Allah kok, jimat ini cuma wasilah aja. Berarti kan ada subhat di kepalanya ini kan berarti kan. Nah itu mudah-mudahan Allah mengampuni. Kita positive thinking sebagai anak. Kecuali yang jelas-jelas Pak, tidak pernah sholat belas, terus punya ruangan khusus, ada benda khusus disembah, itu bahaya kalau itu. Tapi kalau hal-hal yang masih ada syubhat yang nggak semua orang paham, ya kita tetap doakan. Mudah-mudahan Allah. Karena begini, mohon maaf ya, bodoh itu termasuk udzur. Perhatikan. Ini hadis bolak-balik disampaikan guru-guru kita. Nabi pernah setelah Fathu Makkah perang pertama setelah Fathu Makkah. Jadi sudah nggak ada kafir Quraisy lagi karena orang Quraisy sudah masuk Islam. Bisa dipahami nggih? Sehingga jumlahnya kaum muslimin banyak, tapi mu'alaf baru masuk Islam. Akidahnya belum mancep. Bisa dipahami nggih? Waktu perang Hunain, orang kafir punya apa? Punya pohon Datu Anwat itu loh, Pak. Orang kafir punya pohon dipakai menggantungkan pedang-pedang mereka di ngalap-ngalap berkahi, kan ngoten nggih? Akhirnya yang baru-baru Islam ini kurang paham, akidahnya belum mancep. Orang-orang yang baru masuk Islam ini ngomong ke Nabi, ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah buatkan untuk kami pohon untuk nyentelkan pedang kami di keramat yang ngalap berkah di situ sebagaimana orang-orang kafir juga punya. Apakah Nabi ngomong ini, syahadat meneh awakmu iki, kan enggak ngono toh? Syahadat meneh balik meneh, keliru kan nih. Batal Islam, kan enggak toh? Tapi Nabi membuat perumpamaan kepada kaumnya Nabi Musa, kalian itu minta kepadaku seperti yang dulu diminta Bani Israel ke Musa. Waktu diselamatkan dari Fir'aun ditenggelamkan Allah, orang-orang Bani Israel keluar dari Laut Merah selamat, nyampe di daratan negara Syam. Orang Bani Israel itu lihat Pak, orang-orang nyembah patung. Orang Bani Israel ngomong ke Nabi Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Nabi Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana wong-wong kafir itu punya sesembahan. Bayangkan, nemen gak itu? Nemen. Marah Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Kalian itu orang-orang bodoh. Perhatikan bodoh ini udzur apa enggak? Halo? Bodoh. Jadi ya itu tadi, kita mudah-mudahan mungkin dulu belum ngerti ilmunya, yes,
didoakan saja. Kecuali kalau yang jelas-jelas ya beda lagi. Gitu Mas ya. Monggo yang lain kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku durung nglakoni gak iso jawab. Meskipun durung nglakoni tapi hadis Nabi cukup untuk menjelaskan ke kita. Ya, jadi nek ana poligami gak berhasil, sing salah sing ngelakoni, gak poligamine. Adapun riak-riak kecil itu pasti ada. Wong Nabi itu loh, bojone itu gap dadi loro. Tak ceritani ya. Wis meneng sik, tak ceritani. Iki gara-gara poligami dadi dawa iki. Istrinya Nabi itu Pak ada 2 kubu. Baru tahu tak? Kubunya Siti Aisyah, Hafsah dan lain-lain, dan kubunya Ummu Salamah, Zainab binti Jahas dan lain-lain. Itu saling cemburu-cemburuan nih luar biasa. Ngeri-ngeri kan kecemburuan nih. Hafsah sama Siti Aisyah ini janjian. Pokoknya Nabi nek teko rumah siapa tadi? Berarti sama gak aru kisah ini ya. Hafsah sama Aisyah ini satu blok. Ya mungkin punya, iya gitulah. Tapi dulu nggak ada WA ya, jadi nggak ada grup ya. Ya wahai Hafsah sama Aisyah ini janjian. Pokoknya Nabi kalau dari rumahnya Zainab binti Jahas, cantik Zainab ini sepupunya Nabi. Dulu mantannya Zaid bin Harisah. Tapi dowo nek cerita iki langsung aja lah. Siti Aisyah sama Siti Hafsah ini sepakat. Nanti pokoknya kalau Rasulullah dari rumahnya Zainab binti Jahas, ayo kita buat kesepakatan bahwa Rasulullah itu bau maghofir kalau nggak salah, nama tumbuhan yang nggak enak begitu. Temenan Pak. Pokoknya janjian, siapa yang duluan mesti kita harus ngomong kayak gitu. Nah, Rasulullah dari rumahnya siapa? Zainab, dikasih apa? Madu. Setelah itu datang ke rumah salah satu janjian, pokoknya sapa sing dhisik ngomong ngono lho. Ke rumahnya Hafsah ngomong, "Panjenengan bau ya Rasulullah, bau maghofir." Besoknya dari rumahnya Zainab ke rumahnya siapa? Aisyah yang ngomong ngono, wis janjian. Jenengan bau maghofir. Ya sudah, besok kalau Zainab ngasih apa-apa gak aku makan. Langsung turun ayat dari langit, sampai Allah pun turun tangan gara-gara poligami gimana. Membela Zainab. Nah, dan macam-macam. Ummu Salamah protes ke Nabi. Karena apa? Karena para sahabat itu kalau ngasih hadiah mesti nunggu Rasulullah di rumah Aisyah. Sampean baru tahu kan? Jadi Rasulullah tuh kalau ada sahabat mau ngasih hadiah itu dilihat dulu. Rasulullah saiki wayahe nandi. Wahai Ummu Salamah, nanti dulu ah. Rasulullah kemana ini? Oh rumahnya Zainab binti Jahas, nanti dulu. Dipending Pak. Sampai bener-bener Nabi masuk rumahnya siapa? Aisyah, lah baru sahabat datang ngasih hadiah. Sahabat ngasih hadiah. Cemburu istrinya yang lain Pak. Ummu Salamah cemburu, Zainab cemburu. Mereka rundingan. Ini apa ini Rasulullah? Mesti kalau dapat hadiah di rumahnya Aisyah. Padahal kan istri lain juga pengen buka hadiah apa itu. Akhirnya mereka sepakat minta tolong sama Fatimah. Siapa Fatimah ini? Fatimah ini istrinya putrinya Rasul. Fatimah sama Aisyah itu tua Fatimah Pak. Selisih 8 tahunan. Padahal anak tiri tapi luwe berumur daripada ibu tiri. Kan gitu nggih. Wahai Fatimah, tolong sampaikan kepada bapakmu itu ya, kalau ada sahabat-sahabat yang ngasih hadiah jangan selalu di rumahnya Aisyah. Kita juga istrinya Nabi yang lain butuh melihat hadiah apa itu. Disampaikan kepada siapa? Fatimah. Fatimah datang ke Nabi, ya Rasulullah, istri-istrimu yang lain mengeluhkan kepadaku untuk disampaikan kepadamu tentang perkaranya bintu Siddiq. Siapa binti Siddiq? Aisyah.
Kenapa para sahabat selalu ngasih dirimu hadiah selalu di rumahnya Aisyah? Gak dijawab sama la tu'dini fi jangan kamu sakiti aku tentang masalah Aisyah. Akhirnya Fatimah datang ke istri-istrinya Nabi. Nabi nggak merespon dengan baik. Maksudnya nggak open untuk menerima usulan mereka ini. Akhirnya nggak terima mereka. Ummu Salamah, engkau harus yang menyampaikan ini. Ummu Salamah ini rivalnya Aisyah luar biasa. Nanti saya ceritakan. Akhirnya ikhwatal iman, kok jadi siro sahabat gitu. Ummu Salamah, waktunya gilirannya Ummu Salamah, ya Rasulullah, istri-istrimu yang lain itu mengeluh. Kenapa kalau panjenengan dapat hadiah dari sahabat selalu di rumahnya siapa? Aisyah. Gak dijawab sama Rasul. Gak dijawab malah satu huruf. Ketemu sama grupnya tadi, Rasulullah gak ngomong apa-apa, gak bantah, gak ngiyakan, menengai. Kalau Rasul ngomong lagi, diomongkan lagi waktu gilirannya Ummu Salamah. Rasulullah ngomong, la tudini fi Aisyah, jangan kau sakiti aku tentang Aisyah. Lagian salahi Aisyah sopo? Aisyah itu bukan fa'il di sini, maf'ul. Pelakunya para sahabat, kok lapo Aisyah yang disalahno? Paham gak maksudku? Bisa dipahami ya? Aisyah nggak tahu apa-apa, dia itu nggak punya aksi apa-apa kok. Dia itu tertimpa aksinya para salah ya Aisyah, bukan salah kok kan gitu kan ya. Ketemu sama Zainab binti Jahsh, tidak bisa. Rasulullah membantah, jangan menyakiti aku tentang Aisyah. Gak terima Zainab binti Jahsh. Datangi langsung, Zainab itu tegas orang ya. Zainab binti Jahsh ini datang ke rumah Nabi, ada Aisyah. Aisyah dilabrak sama Zainab. Dan seterusnya. Rasulullah mengatakan, tadi saya lupa ya, ada selip cerita yang belum saya ceritakan. Katakan kepada istriku yang lain. Jangankan para sahabat gak pilih-pilih Aisyah, malaikat Jibril saja gak akan pernah turun bawa wahyu kepadaku, sedangkan aku berselimut dengan wanita selain Aisyah. Jibril saja pilih-pilih kok. Sahabat kok pilih-pilih. Artinya dalam urusan ini Nabi nggak ngasih apa? Udur. Jadi akhirnya semua sepakat wis gak bisa. Kalau ini mentok ini gak bisa. Jadi maksud saya gak ada poligami, gak ada prahara riak-riak kecil itu. Yang masalah kan ditaruh di medsos. Gitu. Makanya gak usah. Ono masalah itu pasti gak usah didono, pasti ono masalah. Meskipun Masya Allah ini dicarikan oleh istri pertama pret podo wae. Tetap tukaran Pak. Ini A1 yang ngomong ini. Tapi masalahnya adalah bagaimana memanage apa? Jangan dikira loh yang nyarikan istri kedua itu istri pertama terus gak ada apa? Masa koyo-koyo digelek. Padahal nek mari akad pertama tukaran Mbak. Koyo-koyo itu biasa dan itu manusiawi, tidak apa-apa. Yang masalah adalah kalau di blow up di media menjelekno istri pertama, jelekno istri kedua, iku sing masalah. Nek masalah itu pasti ono. Wong Nabi saapi-apike menungso, istrinya Nabi saapi-apike wong wedok. Gini mboten? Lu ngono ku sik loro ati, sik cemburu, manusiawi. Justru itulah makanya Rasulullah itu punya dua titel, Abdullah wa Rasulu. Abdun berarti hamba. Beliau tidur, beliau sakit, beliau ditukari bojone, hamba. Tapi ingat wa Rasul. Itu yang kita kan gak Rasul, tapi hamba. Itu jelas ditukari bojone. Nggih mboten? Ya iya, jadi masalah poligami itu mesti Pak ono masalah. Itu sudah gak ono poligami kan. Itu biasa. Ya, kita ngaca dari kehidupan Nabi dan para istri-istrinya. Tapi mereka itu nggak sampai mendolimi dan itulah. Zainab ini rivalnya Aisyah. Tapi ketika Zainab wafat, Aisyah berkata, wallahi tidak pernah aku melihat wanita yang lebih baik daripada Zainab. Nggak jelek-jelekkan. Ini masalah ngerti batasan ataupun cemburu masalah ya wajar lah. Rasulullah itu sebelum wafat, nanti istriku yang pertama kali nyusul aku adalah yang tangannya panjang. Setiap kali pertemuan istri Nabi selalu ngukur di tembok ini. Lu ya, antum lihat
Semuanya diukur bareng-bareng. Jadi istrinya Nabi 9 itu ngukur begini. Yang 2 kan sudah wafat duluan. Zainab binti Khuzaimah dan ternyata lama nggak ada yang wafat. Dan yang wafat pertama kali adalah siapa? Zainab binti Jahsh. Ternyata disimpulkan sama istri-istri Nabi yang lain. Tapi lama ya, lama. Bukan berarti langsung. Lama cuman yang pertama kali nyusul Nabi. Kalau nggak salah tahun 20 Hijriah atau berapa. Kurang lebih ya. Nabi kan wafatnya 11 Hijriah. 20 Hijriah atau 21 Hijriah siapa? Zainab. Kenapa? Karena Zainab ini yang paling seneng sodako. Tangannya menjulur. Tangannya dawa. Nek wong Jawa tangannya dawa kan nyolongan. Nek wong Arab seneng sodako. Beda konotasi. Majas menurut sana beda mbek majas. Zainab binti Jahsh satu-satunya istri Nabi yang punya profesi atau yang pinter. Beliau itu kerja, dapat duit sedekah, dapat duit sedekah, dapat duit sedekah. Makanya kata Nabi yang pertama kali nyusul aku. Dan satu-satunya istrinya Nabi yang dinikahkan Allah langsung, nggak pakai wali, Zainab binti Jahsh. Nabi langsung masuk rumahnya, nggak pakai akad, nggak pakai apa, langsung dinikahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Falamma qada Zaidun, ketika Zaid sudah selesai urusannya sama siapa? Siapa tadi? Zainab. Maka aku nikahkan engkau dengan Zainab. Jadi intinya begitu, jangan di blow up di media. Ya, masalah tetap ada, masalah rumah tangga. Jangan jadikan rumahmu seperti rumah kaca dilihat orang lain. Ya, meskipun ada kelihatan harmonis dari jauh, rumah tangga itu biasa, Pak. Ndak ono wong suci terus rumah tangga ayam, mesti ono riak-riak itu pasti ada. Yang masalah adalah disampaikan di media, itu stok yang sayangnya. Ya, sebenarnya kalau masalah semuanya ada, gitu ya. Wallahu a'lam. Enggak. Mas, sampean pengen poligami ta, Pak, kok takon iku? Saya curiga pertanyaan ini. Enggak, Mas. Rasa takut. Oke. Ya, khauf itu ada khauf ibadah terlarang ini. Contoh, khauf ibadah contohnya takut kalau sing bau reksa iki ngamuk, terjadi badai, akhirnya nyembeli kerbaunya dilarung di pantai selatan supaya Nyi Roro Kidul gak ngamuk. Ini khauf ibadah dengan pengagungan, haram, syirik. Bisa dipahami ya? Tapi ada khauf yang tabi'i, takut dengan api, tabi'i. Takut dengan ular, tabi'i, ya, itu boleh dan itu ilmiah. Kalau kena api ya kebakar, ilmiah. Bisa dipahami ya? Makanya jangan kemudian ngaji tauhid terus datang ke kebun binatang, Pak, tolong dibuka kandang macan, aku akidahku kuat, Pak, aku gak wedi sop-sop, tolong sampean buka, Pak. La takhsuhum maksuni, jangan takut ke mereka, takutlah kepada Allah saja. Saya buktikan tauhid saya. Datang ke kebun binatang Surabaya, Pak, tolong kandangnya macan dibuka. Ya mati Mas sampean dimplok. Ya, jadi khauf yang tabi'i boleh. Makanya Nabi mengatakan firra minal majdhumi firaraka minal asad. Larilah kamu dari penyakit judam. Penyakit apa itu? Lepra. Seperti larinya kamu dari asad. Berarti boleh takut dengan singa, boleh takut dari penyakit. Kan gitu logikanya ya. Nah, jadi tabi'i enggak apa-apa, ya. Jadi seperti itu. Adapun takut dengan jin, enggak usah takut. Karena Nabi sudah ngajari kita. Ya, para sahabat kalau ketemu jin yang diantemi. Lagian, Pak, kalau sampean jujur ya, setan-setan di Indonesia itu lemah kabeh. Suster ngesot. Pocong. Cacat kabeh, Pak. Serius, ono sing sundele bolong. Beda mbek setan-setan luar negeri keren-keren. Indonesia ini cacat kabeh, sundel bolong, suster ngesot. Terus apa lagi? Jadi gak usah takut. Ya buktikan itu. Kalau ketemu wewe gombel tabrakan sudah. Ada batu, lemparan batu, pasti ngomong aduh gitu. Saya diceritain bapak saya. Zaman dulu pocong itu modus, Pak. Zaman dulu itu kan nggak ada listrik. Gini, Pak. Orang itu desa saya itu jauh, Pak, dari kota, Pak. Dulu katanya mbah-mbah dulu itu kalau ke pasar bawa ketela itu disunggi, berangkat jam 3 malam, Pak. Gak ada kendaraan zaman dulu ini. Lah, itu dimanfaatkan orang nggak bertanggung jawab bawa kain
kafan, bisa dipahami ya. Terus ada pocong di jalan yang sepi, yang rumbuk, nggak ada orang-orang. Lah orang kan takut kan, orang ke pasar bawa apa? Bawa duit, bawa barang. Betul apa enggak? Lari, barangnya diambil, duitnya diambil. Makanya kalau ketemu kayak gitu, lawan, Mbak. Tabrakan atau pukulan atau ada batu, lempar batu. Saya jamin dia akan berkata apa tadi? Jadi nggak boleh takut. Nabi juga ngajari kita, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi dulu itu berlindung dari ini, berlindung dari itu, berlindung dari ini. Tapi ketika turun ayat qul a'udzu birabbil falaq, dihapus Nabi khusus pakai ini. Ini perlindungan sapu jagat. Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Tuhannya falak, yaitu waktu subuh ya. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Apa yang Allah ciptakan berarti kan makhluk. Pertanyaan saya, makhluk itu siapa sih? Nek ngomong aja dicicil. Sing mencakup nek ngomong iku. Apa yang diciptakan Allah ya makhluk. Makhluk itu sapa? Selain Allah. Jadi nek sampeyan ndonga dihayati nang ati, a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang diciptakan Allah. Ada tadi muka bumi yang enggak diciptakan Allah. Berarti nek sampeyan ndonga iki masuk kabeh, ular berbisa, begal, setan, perampok, wewe gombel, masuk semua, Pak. Makanya doa itu adalah doa perlindungan sapu jagat. Tidak sebatas setan, di situ ada orang jahat, ada begal, ada perampok. Makanya Nabi setelah mau tidur mesti baca muawwidzat. Di antaranya qul a'udzu birabbil falaq. Jadi enggak usah takut, Mas. Terus tadi yang di mana tadi? Ada lagi ya? Monggo silakan. Iya, sial ini yang bagaimana? Tapi kalau yang sial itu yang dimaksud tatoyur, maka tatoyur salah satu jenis kesyirikan. Itu sebenarnya mau saya jelaskan tapi terlalu panjang kalau dijelaskan. Karena cabang-cabang syirik itu sebenarnya itu poin keberapa tadi kan ada kan bahaya syirik tadi ya. Mau saya jelaskan itu tapi takut kepanjangan. Di antaranya adalah sial, tatoyur. Atiyaratu syirkun, merasa sial, rumongso ketiban apes, termasuk bagian dari kesyirikan. Perhatikan Rasulullah bersabda, man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrok. Barang siapa punya planning, punya agenda, punya keinginan terus kok dibatalkan, diurungkan, di cancel karena takut kena sial, faqad asyrok, maka dia melakukan kesyirikan. Laki-laki perempuan sudah cocok, sudah jodoh nih, Pak. Sudah seneng pada seneng. Ya misalnya ya. Terus kata wong tuwa sik ayo digawa nang wong pinter sik. Kenapa kok digawa nang wong pinter? Soalnya DE gak tego aku ngomong. Jari ini Mbak Dukun sik ndelok wetone sik iki. Waduh Mas iki keliru sampe nek bulan Oktober nikah gak cocok, gak tepak. Harus sampean tunda dulu. Paham nggih? Nah, kalau ditunda berarti melakukan kesyirikan, Mbak. Berangkat kerja ternyata nabrak kucing, waduh takut sial, gak jadi berangkat. Kesyirikan, Mbak. Gak boleh, ya. Umat Islam itu diajari Nabi optimis bukan pesimis. Orang dulu kayak gitu, aduh ini takut, ada gini takut. Nggak mau nikahkan anaknya pada bulan Selo, seselane barang Allah. Di tempat saya Lamongan ndak ada orang walimaan ulan Selo, nggak ada. Selo itu bulan Dzulqa'dah, bulan lalu. Iya, sekarang kan sudah Suro ya, nggak ada, Pak. Perai kau nyatet ndak ada, nyatet pernikahan. Takut sial. Nah, takut sial itu seperti yang jenengan sampaikan tadi, satu bisa dengan waktu. Orang Arab dulu jahiliyah nganggep sial bulan Sofar. Orang Jawa bulan Selo atau bulan Suro, tergantung daerahnya. Ini nggak boleh. Misalnya anak uang dipeseni mbae, nak awakmu nek metu, nek lelungan, nek ngedekno omah, bangun bisnis, mere iwak, panen pari, ojo dino Selasa Pon. Niku sih ono lho, Pak. Apa ombak kok gak oleh? Iku ngono ngeblake mbahmu. Dititeni tang iku dino sial gitu. Nah, itu tatoyur dengan apa? Waktu. Nah, ini nggak boleh ya. Nomor 2, tatoyur dengan tempat. Hati-hati dok tikungan iki. Iki sering orang kena sial. Kecuali kalau maksudnya itu
ilmiah ya, hati-hati tikungan tajam. Paham gak maksudnya? Hati-hati ngeremnya jangan dadak. Itu masih masuk, masih gak apa-apa karena itu ilmiah. Tapi yang gak ada ilmiahnya nih gak boleh. Menganggap tempat sial. Deso ini gak oleh nikah karo deso iki. Engko nek dilanggar pegatan, cerai, anak mati, melarat macam-macam. Masih ada kayak gini tuh. Jangan dikatakan gak ada, ada. Nomor berapa? 3. Tatoyur dengan hewan. Orang Arab jahiliyah tatoyurnya dengan bumah. Apa bumah itu? Burung hantu, dares. Iya, dares gitu. Pokok beluk. Kalau orang Indonesia biasanya dengan apa? Burung gagak. Nggih mboten? Setiap daerah beda-beda, Pak. Nomor 4 bisa tatoyur dengan apa ini? Angka-angka. Ada enggak? Ada enggak? Sampaian kalau ke Jakarta atau ke Surabaya atau kota-kota metropolitan yang lain dan itu bangunan konvensional, biasanya kalau di liftnya nggak ada angka 4, iya angka 4 ya, 13, ya 4 juga nggak ada kan? Nggih, 4 sama 13 nggak ada, nggak tahu itu, mungkin sebagian etnis di Indonesia ini atau saya nggak paham ya, tapi ada kayak gitu. Terus tatoyur bisa dengan apa lagi? Macam-macam ya. Lah itu tidak diperbolehkan. Bagaimana cara menangkisnya? Itu sudah pernah terjadi di zaman sahabat ya Rasulullah. Bagaimana kalau perasaan was-was takut sial menimpa kami? Diajari Nabi doa supaya nggak kena sial. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu doanya? Allahumma la khaira illa kon saya nyaut belas. Tulisan. Allahumma la khaira illa khairuka wala toiro illa toiruka wala ilaha ghairuka. Ada yang sudah hafal? Atau sama klik di internet ada kok doa penangkal sial. Allahumma la khaira illa khairuka wala toiro illa toiruka wala ilaha ghairuka. Saya terjemahkan, perhatikan. Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wala toiro illa toiruka, tidak ada kesialan kecuali yang sudah ditetapkan olehmu. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada yang disembah selainmu. Kata Nabi, barang siapa berdoa dengan itu, misalnya Pak mimpi Pak, ngimpi untune sing dukur ilang siji. Iku nek wong Jawa koyok dapat wahyu dari langit bahwa besok ono sing mati. Nggih mboten? Kok sampean gak ngerti ya? Alhamdulillah berarti ngerti. Arek was-was Pak, waduh kok ngipi untuku ilang siji. Sopo sing mati wedi kan? Ndonga iki supaya dihilangno Allah itu. Allahumma la khaira illa khairuka wala toiro illa toiruka wala ilaha ghairuka. Ayem mati sampean. Nah, ngoten nggih. Ada lagi silakan. Monggo. Nggih. Ternyata di dalam riwayat lain Nabi itu menjelaskan tentang terhadap syirik lain yaitu bagaimana riya ini bisa membutuhkan amal dan baik. Nggih. Secara umum saya Utsaimin merinci ya, riya bisa syirik besar. Tapi kalau secara global riya itu syirik apa? Kecil, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, ya kan? Asyirkul akbar, yaitu riya. Bagaimana dengan syirik kecil ini? Ada perbedaan syirik kecil dengan syirik besar. Apa perbedaannya? Satu, syirik besar membatalkan Islam, mengeluarkan orang dari Islam. Syirik kecil nggak sampai mengeluarkan orang dari Islam. Ada orang nyembah patung, Pak, sujud patung, jaluk nang patung, murtad kafir. Tapi kalau ada orang sholat untuk Allah cuma pengen dilem wong, kan gitu nggih? Nah, ini syirik kecil, nggak sampai keluar dari Islam. Yang nomor 2 perbedaannya, syirik besar menggugurkan seluruh amal. Syirik kecil menggugurkan amal yang disertainya. Ada orang umroh, haji, pulang-pulang
masang sesajen, sungkem sujud di gunung, tempat keramat, nyembah, njaluk. Rontok kabeh, Pak. La in asyrakta la yahbatonna amaluka. Tapi kalau syirik kecil, maka yang gugur adalah amalan yang disertainya. Bisa dipahami nggih? Kalau salat kok syirik, kok riya, sing batal salate tok, liya-liyane kelok batal. Bisa dipahami nggih? Yang nomor pinten? 3. Syirik besar menggugur sudah ya. Syirik besar syirik besar mengekalkan pelakunya di neraka jika tidak tobat. Syirik kecil tidak mengekalkan apa? Pelakunya di neraka. Perhatikan, Pak, perhatikan saya kasih ilustrasi biar jenengan semakin jelas. Perhatikan. Ada orang ya, dia ini janjian sama, naudzubillah min dzalik, semoga Allah melindungi kita semuanya, janjian sama seorang wanita penghibur, pelacur lah. Sampai di hotel dia berzina terus mati di ranjang perzinahan. Mati di ranjang perzinahan. Wedoke melayu. Dia mati di ranjang perzinahan. Pertanyaan saya, ini husnul khotimah apa su'ul khotimah? Tolong dijawab. Ojo ragu-ragu lah, jelas ini kok. Su'ul khotimah apa husnul khotimah? Su'ul khotimah. Oke, taruh sini. Nomor 2. Ada orang bukan nyekat, orang ingin dapat kaya, ingin dicoblos jadi anggota dewan, menang misalnya, melakukan ritual kesyirikan, ke gunung atau ke gua, terus harus nyediakan sembelihan, sesajen, terus dia melakukan ritual di tempat itu, kebreset mati. Kebreset mati di tempat itu. Saya mau tanya, husnul khotimah apa su'ul khotimah? Su'ul khotimah. Jadi nggak usah lihat sana, lihat saya saja. Ya, ulangi. Ini su'ul khotimah, ini su'ul khotimah. Pertanyaan saya, nilainya sama nggak di hadapan Allah? Beda. Perhatikan saya. Yang kedua nih, protol kabeh pahalanya, entek, koret, bersih, zong. Tapi kalau yang pertama tadi, dosa gede, terancam di neraka, tapi amale gak entek kabeh, Pak. Salate si utuh. Bisa dipahami enggak? Dong pora. Salatnya masih utuh. Mungkin punya bakti kepada orang tua kita nggak tahu. Mungkin punya amalan sirri, nggak dibatalno Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni, bisa saja. Kalau Allah berkehendak, Allah cemplung ke neraka, dibersihkan terus dibebaskan, tergantung mizannya nanti. Gini badan. Tapi kalau ini nggak berlaku mizan, zong kosong, nggak ada sisa. Tahu perbedaannya nggih? Perhatikan lagi. Ada orang, Pak, dia judi minuman keras. Dosa enggak? Dosa. Terus dia pulang ke rumah. Sudah selesai kan maksiatnya semari, Pak. Dia sholat. Diterima enggak sholatnya? Ojo ragu-ragu. Diterima enggak sholatnya? Dia habis judi, habis minuman keras, atau misalnya naudzubillah habis berzina, dia pulang ke rumah, dia sholat, dia ngaji, kan namanya kehidupan kan gitu. Terus, sudah, wis taruh sini ya. Bandingkan dengan yang ini. Dia datang ke tempat ritual kesyirikan. Perhatikan. Kesini dulu. Itu zinanya tadi dosanya. Ketika dia sholat, apakah masih dosa? Ataukah tadi tok dosa? Tadi dicatat dosa jam sekian dosa. Ataukah ketika sholat itu dia tetap dapat dosa zina? Enggak. Tadi ya dosa ditulis bisa karo malaikat. Iya toh? Oke. Sekarang yang sini nih. Perhatikan. Orang melakukan ritual kesyirikan, nyembah pokoknya dengan segala perangkatnya, sesajen, nyembah, nyebut macam-macam. Terus dia pulang sholat. Dia pengen kaya, pengen macam-macam hajatnya tadi. Terus dia sholat. Sholatnya batal enggak? Dosa syirik di tempat kesyirikan tadi masih melekat di tubuhnya enggak? Masih, karena syirik tempatnya di mana? Hati. Iki wong zina mari, iya dosa iya, tapi semari pisan. Tapi nek syirik gak iso mari. Perhatikan, dosa syirik tidak berhenti hanya karena dia meninggalkan tempat kesyirikan.
Memang benar dia meninggalkan tempat kesyirikan, tapi syiriknya masih nempel. Ingin hajatnya dipenuhi dengan ritual tadi. Bisa dipahami nggih? Itu loh Pak bahaya syirik. Gak iso ilang Pak. Nek wong ngelakuin maksiat mari bisa. Tetep dosa iya, tapi harus mari. Nek syirik gak iso Pak. Meskipun dia wis mulai teko tempat keramat, tapi keyakinannya terhadap tempat keramat masih ada nggak di hatinya? Masih. Ini loh yang menyebabkan Allah nggak ngampuni dosa syirik. Kecuali nek wonge tobat. Ngoten nggih, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Terakhir, ojo takon meneh ya. Monggo. Gak boleh alasan demi maslahat membenarkan sesuatu yang salah Pak. Gak boleh. Yang boleh adalah menunda untuk kemaslahatan, bukan membenarkan sesuatu yang salah. Beda loh nggih. Ini dua hal yang beda. Membenarkan kesalahan demi maslahat ndak boleh. Hanya karena demi maslahat, Mas ini boleh nggak hukumnya seorang melakukan ini? Nggak boleh. Gak apa-apa wis, nggak boleh, gak boleh Pak, nggak boleh mundur. Hukum Allah nggak boleh diubah-ubah. Tapi dalam hal penyampaian beda nggih, sampean paham perbedaannya dua hal ini. Nggak boleh demi maslahat membenarkan suatu yang salah, nggak boleh. Tapi kalau demi maslahat menunda penyampaian boleh. Itu pun nggak semuanya boleh, tergantung benar-benar maslahat apa cuma hawa nafsu. Bisa dipahami nggih maksudku lagi? Kalau benar-benar demi maslahat itu nggak apa-apa. Tapi kalau sekedar hawa nafsunya dia, ya ini yang nggak boleh. Jadi saya ulangi, nggak boleh demi maslahat membenarkan sesuatu yang salah. Ya, demi maslahat membolehkan zina, demi maslahat membolehkan hal yang jelas-jelas Allah haram, nggak boleh. Jadi jangan dipahami demi maslahat terus sesuatu yang salah dianggap benar. Ini nggak boleh kalau itu Pak. Gitu nggih? Wallahu a'lam. Ada lagi? Oh, sampun ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ngapunten kalau ada kata saya yang kasar, gurui, maka saya mohon maaf. Ngapunten sangat. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita kerjakan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.